hadir, berkat yang luar biasa dan kebanggaan buat kami dengan hadir untuk komunikasi dengan sekolah tentang kegiatan kita. Sebelumnya ada acaranya. Yang pertama doa pembuka, pengantar, nanti dari Pak Eko yang akan menyampaikan TKA dari Erlangga. Berikutnya tentang kegiatan ujian kelas 9, retret, berikutnya kegiatan dari wali kota tentang pelepasan dan doa penutup. Baik, kami mulai dengan doa pembuka. Mohon izin kami berdoa secara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang mengasihi, kami datang kepadamu pada hari ini dengan hati penuh syukur atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam semangat kasih dan tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak-anak kami. Bimbinglah kami dalam pertemuan ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memiliki kebijaksanaan, kesabaran dan pengertian untuk mendengarkan dan memahami dengan baik. Kami mohon agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, membawa kebaikan dan meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan pihak sekolah. Berkati pula anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka semakin beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Yang Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk berikutnya pengantarnya, bahwa memang pada bulan Juli tanggal 19 kami tidak menyampaikan ujian karena memang ada kenaikan SPP. Kalau tidak kita bernapas dulu Bapak Ibu. Kapan hari waktu bertemu di gereja dan bisa bersama, dan ibu wali kelas, ibu orang tua kelas 9 menyampaikan uang ujiannya berapa. Nanti ini Bapak Ibu akhir Agustus kami sampaikan supaya ada waktu selanjutnya. Nanti bayaran ujian dan musim Bapak Ibu. Jadi hari ini kesempatan yang istimewa kami sampaikan tentang uang ujian dan segala macam supaya kita bisa menatap ke depan untuk anak-anak kita. Nah itu pengantar saya sendiri dulu. Nanti kami lanjutkan kepada Bapak Eko, kami persilakan tentang penjelasan TKA. Nanti kami kerjasama dengan Erlangga untuk ke depan untuk TKA-nya. Nanti Pak Eko menjelaskan apa tujuan TKA, berbagai manfaat, bagaimana bentuk kerjasama dengan sekolah dan Erlangga. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kemarin anak Satreko gratis di Pak Ibu itu mencoba soal matematika dan IPA. Ya ada yang cepat selesai, ada yang malah sampai istirahatnya mau selesai dia baru melakukan penyelesaian mengiring. Nah itu juga pengalaman anak-anak supaya anak juga termotivasi karena nanti matematika juga masuk TKA. Jadi itu monggo Pak Ibu kami persilakan. Baik, selamat pagi. Baik. Jadi kalau bahagia itu kalau ngomong pertama kali pagi itu semangat, gitu ya. Selamat pagi. Berarti bahagia semua nih. Benar ya. Baik, Bapak Ibu, Bunda sekalian. Hari ini perkenalkan saya dari bimbingan dan metode Erlangga. Nama saya Eko Prasetyo, bagian teknik. Saya juga sebagai brand manager di BMB Erlangga Lawang. Dan hari ini diundang sama kamu kan saya di depan ya, sama ibu kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa hal. Kebetulan yang di depan saya ini kan ayah bunda kelas 9. Dan tahun ini spesialnya kelas 9 tidak seperti tahun kemarin. Dan tahun kemarin pokoknya masuk lulus. Kan gitu ya? Oke, masuk lulus SMA. Kalau dekat dengan sekolah negeri langsung masuk zonasi, gitu ya. Dan tahun kemarin ada beberapa hal kayak so masuk mas karena apa? Ada nilainya, gitu ya. Jadi tahun ini beda lagi. Jadi tiap tahun itu kebijakan negara itu berubah-ubah. Dan jadi bulan depan beda lagi. Makanya tahun ini sampaikan kelas 9 itu ada namanya TKA.
Apa itu TKA? TKA itu kalau teman-teman itu UN kedua. Kalau UN kan itu kan pasti semuanya harus ikut ya. Kalau ini kan boleh ikut boleh tidak. Nah, tidak itu buat apa? Kenapa? TKA ini dipakai nilainya untuk masuk ke SMA negeri. Kalau swasta ya enggak. Dan TKA ini akan mendapatkan namanya sertifikat bahwa kamu pernah ikut ikut TKA. Nah, kalau nggak ikut, tidak dapat. Terus apa? Pokoknya sekolah lulus selesai. Nggak ada yang TKA. Jadi saya menyampaikan hari ini apa itu TKA? TKA yang pertama beda. Jadi tes kemampuan akademik, tes standar yang mengukur kemampuan akademik dasar siswa SMP, terutama kelas 9, meliputi literasi, numerasi, pemecahan masalah dan penilaian ilmiah. Itu TKA. Dan TKA ini pun pernah diikuti oleh jenengan kelas 8, namanya NBK. Ya, NBK itu ada literasi, numerasi sama. Hanya kalau NBK itu penilaian di sekolah. Tapi kalau TKA untuk bukan jenengan sendiri. Bedanya begitu. Soalnya sama literasi, numerasi, ya bacaan. Ya, makanya kalau nggak seneng moco, ngapunten, langsung jawab dan kesalahan. Nah sekarang kan gini ya, maunya instan, pokoknya bisa ketemu jawabannya, tapi nggak tahu maksudnya dari bacaan itu. Makanya di sekolah ada namanya literasi, pagi literasi, itu apa untuk baca. Jadi dari negara itu pengennya semua anak-anak Indonesia itu senang moco. Nggak senang moco, saya yakin ilmunya nggak akan masuk. Instan itu nggak ada, pinter itu nggak ada, harus ada namanya prosesnya, kan gitu ya, adik sekalian. Yang berikutnya lagi, jadi tujuan pelaksanaannya yaitu dari TKA memperoleh informasi capaian akademik siswa terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Yang berikutnya menjamin penurunan akses siswa terhadap penyetaraan hasil belajar. Jadi selama di sekolah ini mulai kelas 7 sampai kelas 9 itu ono hasilnya. Jangan sampai kelas 7 sampai 9 cucu langsung selesai SMA kelas 9 SMP wis metu. Ngapunten, ada yang kelas 1 SMA sehingga iso kali-kalian ku ono. Kan enak bener. Kenapa? Emang gak ada standar nilai. Kalau dulu ada UN, takut anak, aku harus belajar ya. Nek aku UN elek, aku gak bisa terima nek SMA yang saya tuju itu. Tapi kalau kemarin, waktu berapa tahun yang lalu itu, pokoknya masuk, yes mengalir kelas 9 lulus. Keterima di SMA lewat jalur mana aja. Ditakoi yang perkalian gak iso. Saya izin sekolah SMP ini. Loh, kok SMP ini? Kok perkalian naik? Gak bisa. Nah, SD lumrah. SMP ke SMA perkalian puluhan aja susah. Gimana? Padahal mohon maaf, fisikanya SMA, kimia SMA itu luar biasa perkaliannya. Nah kalau misalkan standarnya aja dasarnya sudah iso, untuk melaju ke sana ya berat. Begitu. Makanya pemerintah mengadakan namanya TKA. Ayo TKA ini yang pertama intinya literasi, membaca. Baru di literasi itu ada namanya matematika, ada fisikanya, itu kalau di perguruan tinggi. Tapi kalau untuk yang TKA ini hanya matematika saja. Ya. Yang berikutnya lagi mendorong peningkatan kualitas pendidik dalam mengembangkan penilaian dan berkualitas. Jadi benar di sekolah itu loh sing api. Sekolah itu sing api. Tidak hanya ngapunten. Bisa pengalaman saya. Lulusan SMPK kalau keterima di Semanela itu luar biasa. Kenapa? Saya ngomong, kenapa Bu? Karena nilainya standar itu bernilai anak dengan semuanya, tidak di up. Tahu ya? Kalau negeri sudah jadi 80 mungkin, kan gitu ya? Kenapa? Takutnya nanti pada saat zonasi, pada saat di SMA dengan apa namanya itu prestasi mampu. Kenapa? Nilai di up. Nilai betul-betul disambung, nilai 80 sambung 5. Tapi kalau SMPK, kenapa Bu? Karena kita ingin keluar dari SMPK
luar biasa. Kalau emang benar-benar pintar, dia menjadi orang nomor 1 di SMA. Tapi benar, pengalaman saya, ada siswa saya di Semanela, dia luar biasa. Dari mana dia? Dulu di SMP. Dan saya bilang ke SMA, Ari pintar mas, dari SMP. Itu benar. Saya nggak mau baik-baikan saya pintar ya. Karena ini benar, saya pengalaman saya. Dan dia siswa saya, dan sekarang dia diterima di namanya AMSAL. Dia sekarang diterima di ITS. Mungkin dulu pernah dengar namanya AMSAL, siswa sekitar. Itu sekarang diterima di ITS. Dia ngomong, mas saya diterima di Semanela lewat jalur prestasi. Dan nilainya dia pun benar-benar bagus. Di SMA Semanela luar biasa dia ratingnya 10 besar. Seperti itu benar saya. Itu pengalaman saya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Ya, bikin lagi memberikan informasi pada siswa tentang kekuatan dan kelemahan dalam bidang akademik. Biar sekolah kita tahu, oh kamu itu butuh tambahan, oh kamu itu butuh tambahan belajar di rumah. Kalau misalkan nggak ada TKA, sekolah nggak tahu wis karepmu. Sehingga kamu masuk, lulus. Kan gitu. Sekarang kan tahu, oh ternyata TKA-nya seperti ini. Ayo, namanya ajaran, namanya interaksi dari sekolah. Begitu. Dia lagi, benar. Kerangka asesmen TKA SMP. Yang pertama, yaitu kompetensi literasi membaca, harus senang baca. Yang kedua, yaitu numerasi dan logika. Ini matematika, logika. Karena apa, benar sekalian? Nanti di PTN itu sekarang itu mulai tahun kemarin, 2 tahun yang lalu itu nggak ada namanya saintek dan soswi. Makanya anak IPA bisa jadi dokter, anak IPA bisa jadi hukum. Hukum kan IPS ya, begitu ya. Jadi anak IPA bisa jadi manajemen. Kenapa? Pada saat masuk di PTN itu nggak ada namanya saintek soswi. Jadi mau pintar apa fisika enggak? Pokoknya pintar literasi, numerasi, masuk sudah. Baru nanti dibedakan pada saat di fakultasnya. Makanya sekarang di SMP, SMA itu ada informasi dan logika yang penting. Yang berikutnya lagi, penanganan ilmiah dan informasi sosial. Sosialnya apa? Ya pintar bergaul. Nek pintar itu gak dipek dewe, ya. Sama temannya ya berbagi seperti itu. Yang lagi yaitu pemecahan masalah kontekstual, gitu ya. Ada pemecahan masalah, dia bisa memecahkan. Karena sekarang itu kadang-kadang dia punya masalah, nggak ngomong ke temannya, nggak ngomong tuanya, akhirnya apa? Dia selesai sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Malas sekolah. Ketemu guru ini malas. Karena apa? Mohon maaf, gak senang matematika, tapi dia nggak mau ngomongin ke orang tua, ke guru ini, akhirnya apa? Dia belajar matematika, ngapain? Guru namburi diri. Kenapa? Emang dia dasarnya sudah belajar matematika, gak ada motivasi untuk dia suka matematika. Akhirnya apa? Selama dia di SMK, waktu matematika tidur. Seperti itu. Makanya ada masalah. Yang kedua lagi, yaitu materi TKA SMP. Materinya TKA yang mencakup yang pertama bahasa Indonesia literasi bacaan. Yang kedua yaitu matematika numerasi. Yang berikutnya ada IPA penanganan ilmiah, IPS pembangunan sosial dan logika penanganan umum sebagai muatan dalam bahasa Indonesia, bahasa matematika. Jadi maksudnya gini, literasi bahasa Indonesia itu nanti ada bacaannya, tapi nanti di soalnya itu mengenai matematika. Jadi nggak sekarang itu, lu mas, kalau matematika bahasa Indonesia itu kan cari pokok bacaan, gitu. Kalau ini nggak TKA. Jadi dibaca maksudnya apa, terus yang ditanyakan berapa umur ibu, selisih ibu sama anaknya berapa, itu harus dibaca. Kalau kita nggak baca otomatis tidak tahu. Seperti itu. Ya. Jadi baca dipahami, baru soalnya nanti akan keluar. Tapi kalau kita nggak baca langsung soalnya nggak ketemu, lu bu nggak ono jawabannya, ya ono kan ngocok. Seperti itu. Yang lagi. Jadi TKA matematika, yaitu mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah problem solving. Seperti itu. Jadi itu yang TKA matematika.
numerasi. Yang berikutnya lagi ada namanya TK Bahasa Indonesia, difokus pada keterampilan membaca. Lagi-lagi bahasa Indonesia ini membaca, ya, seperti itu. Kalau matematika itu penerapan, gitu ya. Kapan TK SMP dilaksanakan? Nah itu, kita sekalian. Jadi ada beberapa tahap, ada SMA, SMP, dan SD. Kalau SMA itu mulai tanggal 1 November sampai dengan tanggal 4 November. Itu SMA. November besok 2025. Tapi kalau SMP ini agak mundur. Kapan itu? Pelaksanaannya yaitu Maret 2026. Untuk tanggalnya masih belum. Untuk SD April. Begitu. Terus apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, apa yang dari SMPK? Nah ini, bisa sekali saya sampaikan. Nah, kita Erlangga bersama dengan SMP Budi Mulia mulai dari 3 tahun yang lalu. Mungkin bisa sekali masih ingat dulu pertama kali ketemu dengan Erlangga yaitu Fijerben Consulting, Fijerben Bakat dan Potensi. Masih ada bukunya, masih ada. Itu disimpan ya, karena itu sampai dengan pada saat dengan mau kuliah mesti dibutuhkan. Bisa juga lagi, oh kok saya anak B, oh ternyata kelemahannya di sini. Itu bisa dia bolak-balik, jangan sampai hilang. Itu buku itu penting. Karena apa? Ayo sekalian, tes seperti itu ada beberapa, ada banyak, ada tes IQ, ada TMI, tes multiple intelligence, ada video consulting. Bedanya apa? Kalau dua tes yang sebelumnya, tes IQ itu anaknya mengerjakan ini, TMI juga mengerjakan. Saya mau nanya, gara-gara saya mengerjakan, pada saat kurang dengan sakit sama sehat, hasilnya beda mas? Sama, beda ini. Pada saat mohon maaf, TMI, tes multiple intelligence atau psikotes pada saat mengerjakan, lagi mohon maaf, kangen anak pendidikan, pasti hasilnya beda sama anak yang lain lagi sehat. Bisa jadi bingung. Kemarin tuh saya itu ke Semarang TMI. Ada salah satu orang tua yang ngomong, Mas, si metu apa wae? Lho, Bu iki duduk UN, duduk ngerjakan soal, tapi ini yang ada di benak tiap muter jenengan, tidak pakai belajar. Jadi apa namanya itu kerjakannya sesuai dengan apa yang terjadi dalam dirinya, nggak usah gawe-gawe begitu. Itu akan keluar. Kalau yang kemarin makanya kita sampaikan kalau Fijerben Consulting nggak mikir, ganti metode logo, hanya apa? Cukup bawa 10 jari, ditempelkan ke alat kita, saya itu keluar hasilnya. Itulah yang keluar dari apa namanya itu dari tangan-tangan melalui jaringan, bukan tangan-tangan yang lain. Ya pastikan seperti itu. Makanya hasilnya yuk update. Walaupun sakit, sehat, ya itu hasilnya sama. Namun dan lagi opnam dia tetap sama karena hanya tinggal itu. Seperti itu. Beda kalau opnam disuruh mengerjakan TMI bisa jadi izin. Mohon maaf saya di rumah sakit izin. Tapi kalau consulting walaupun di rumah sakit di mana aja pokoknya masih punya tangan masih bisa. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Bapak sekalian mengenai TKA. Nanti untuk TK ini kita bersama dengan sekolah SMPK karena pelaksanaan masih Maret itu masih jauh, jadi nanti kita akan laksanakan di sekolah ini itu mulai Januari. Tapi semuanya biayanya itu dihandle sama sekolah. Tepuk tangan SMPK yang biasa. Jadi SMPK nggak main-main. Mas, Pak, kepengen saya pilih SMK ini dan SMPK ini nanti hasilnya kan luar biasa. Gimana Bu? Terus dibiayai sama sekolah. Nanti dengan dengan Erlangga. Mulai kapan? Besok jadi. Jadi untuk yang saat ini sampai dengan Desember kita fokus di kelas 9-nya. Jadi ya, baru nanti di Januari kita fokus di TK-nya. 4 pertemuan jadi 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, jadi ketemunya mungkin sekitar hari Jumat atau Sabtu gitu. Antara Jumat Sabtu, Jumat atau Sabtu karena 1 minggu sekali. Mas, gak kurang kan? Gak kurang nanti saya sampaikan.
jadi Erlangga seperti itu ya. Jadi sekolah ini berikan informasi 1 minggu sekali, jadi hanya 4 kali pertemuan, jadi mulai Januari sampai Januari. Februari sudah enggak. Kenapa? Karena kelas 9 itu waktunya jam praktek. Ya, jam praktek itu kalau ditambah itu sudah fokus. Jadi fokus TKA di Januari, nanti di Februari kelas 9 fokusnya di praktek-praktek seperti itu. Nanti di Maretnya, awal Maret mungkin nanti baru TKA-nya seperti itu. Saya benar sekali. Jadi itu yang disampaikan hubungan dengan TKA. Mungkin ada yang tanyakan, silakan nanti mudah-mudahan kalau bisa saya jawab. Jawab sekarang, kalau belum ini saya save, nanti akan saya sampaikan ke guru kepala sekolah, akan saya jawab kalau nanti bisa mengerti. Seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Nanti di akhir saya akan menyampaikan apa sih Erlangga itu, ya. Saya tahu punya itu. Jadi Erlangga itu dunia belajar teman-teman sekalian yang ada di Lawang, dan Lawangnya perbatasan gitu ya, di Kedari. Tapi mulai tanggal 1 September besok kita pindah gedung. Mungkin lebih dekat dari SMPK ini hanya 1 kilo aja. Di mana itu? Di depannya toko bangunan langgeng. Di Ruko Deasu situ lebih dekat. Jadi kita menjadi sekolahan gitu ya, terus mana lah dengan MTS dengan SMPK. Kenapa? Ya kita bersama dengan SMPK. Jadi nanti kalau misalkan dengan pingin TKA lebih banyak lagi di Erlangga. Mulai kapan itu untuk TKA-nya Erlangga? Mulai Januari juga. Tapi kan ada regulernya kelas 9, jadi kita buka program reguler kelas 9 plus TKA. Jadi ada 2. Reguler 9 itu untuk sekolahnya, materinya ada matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, dan IPS. IPS-nya itu geografi. Maksudnya itu 3 kali. Nanti pada saat Januari, jadi semuanya langsung kembali ke TKA. Yang materinya hanya 2, matematika sama bahasa Inggris saja. Sampai kapan itu? Sampai menjelang TKA-nya. Berarti sekitar 2 bulan di Erlangga untuk TKA-nya. Biayanya berapa? Biaya untuk reguler kelas 9 plus TKA itu biayanya normalnya itu untuk sekolah lain itu 5.200.000. Tapi khusus SMPK biayanya dari 5 bulan 3.550.000, dan itu sudah bebas biaya pendaftaran. Ya. Apa yang dapat? Yang pertama dapat modulnya 2, modul kelas 9 sama modul TKA. Masuknya diikuti 3 kali, setiap pertemuan 90 menit. Nanti ada namanya evaluasi, setiap 3 bulan sekali kita evaluasi, kita sampaikan orang tua seperti ini. Namun ada update di kelas. Jadi di kelas itu setiap kelas itu ada tentor yang ngatur. Mas, anak ini agak kurang, maksudnya gandol di kelas itu. Dia tambahin, dan itu sudah termasuk fasilitas. 1 minggu tidak 3 kali, tapi 4 kali sampai 5 kali. Karena biar apa? Di kelas itu nyaman belajarnya, gitu. Dan berikutnya lagi ada namanya asuransi. Semasa Erlangga kita asuransikan. Namanya musibah itu kan kayak ada ngomong-ngomong ya. Nanti pada saat di sekolah atau di mau pulang kejadian mohon maaf yang tadi ini kan, silakan tinggal bukti kwitansinya kita ganti, kwitansi obatnya kita ganti 100%. Ya, itu. Dan di Erlangga tidak hanya bimbingan saja, tapi di Erlangga yang pertama ada namanya breaking class, motivasi dalam Erlangga. Yang kedua ada namanya outing class. Outing class itu belajar di luar Erlangga. Misal, Mas, aku bosen bimbingan belajar dari kelas Erlangga. Saya ingin cari suasana baru. Silakan cari di luar, di kafe boleh, di rumah makan boleh. Yang penting di luar Erlangga. Kita di sana, kantornya di sana, kita bareng 90 menit belajar. Kita belajar. Saya bilang ke anak, wis pesen maaf bareng-bareng. Si dari sobat, si dari Erlangga. Karena outing kelas itu ada dari Erlangga. Kemarin kita adakan di Gacoan, anak-anaknya SD di Gacoan. Ada yang SMA itu di Cafe Gorbel. Ya kita ke sana, dan itu kita makan bareng. Begitu.
Itu working class-nya. Ada namanya ASW, Airlangga Pendidikan, itu ada namanya maksudnya outbound. Jadi Airlangga juga ada outbound-nya. Dan semua itu include biayanya, termasuk tadi mulai dari apa namanya itu working class, ASW, outbound, itu sudah termasuk semuanya. Dan yang terakhir, konsultasi siswa kapan saja, setiap hari boleh dengan Airlangga. Ngapain? Kerja tugas sekolah setiap hari, dan itu tidak dipungut biaya, sudah termasuk fasilitas. Mas, tiap hari boleh, silakan. Pulang sekolah langsung ke Airlangga. Kalau mengerjakan PR, yo internetan boleh. Daripada di rumah nggak ngapain. Di sekolah pulang ada PR dikerjakan di Airlangga, baru pulang sudah bawa PR. Karena mohon maaf kadang-kadang kita ditanya sama anak itu, wah ibu itu gak kayak ini dari matematika sih, sowan deh. Sekarang kok seperti ini. Nah seperti itu. Makanya silakan di Airlangga setiap hari, nanti selesai baru pulang. Jadi di rumah nggak aja. Seperti itu bunda sekalian, itu yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Sekian dari saya. Sekian. Selamat pagi. Terima kasih Pak Eko sudah bersedia memberikan pencerahan kepada kami tentang TKA dan bagaimana pentingnya untuk ke depan untuk putra putri. Berikutnya Bapak Ibu kami menegaskan bahwa untuk sekolah juga tidak tinggal diam ketika ada TKA dan segala macam. Kami sudah punya program klinik mantul di Bapak Ibu untuk bahasa dan MIPA, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang kami mulai tanggal 13 September. Jadi nanti kalau Bapak putra putri masuk di situ ya jangan sama anak-anak justru di situ lah tempat penggodokan kami tentang bahasa misalnya menghitung, bimbingannya kelas 9 nggak bisa Bapak Ibu. Nah itu yang kami ambil sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak dan dari refleksi Bapak Ibu guru pengajar. Jadi malah senang justru di situ tangani hari Sabtu. Jadi setiap minggu itu ada bahasa Indonesia, minggu kedua ini dan seterusnya. Jadi tidak satu hari 4 mapel kan, karena khawatir kalau ada anak yang sama kena 4 mapel kan ya kasihan nanti pulangnya sampai maghrib gitu. Jadi setiap minggu itu satu kali hari Sabtu setengah 8 sampai jam 10 kita mulai tanggal 13 September ini. Jadi mohon untuk persediaan malah senang justru di situ tempatnya klinik kita dengan waktu yang lama. Oh anak nggak bisa baca rumus, nah kita ajarin Bapak Ibu. Oh nggak bisa nanti caranya satu angka apa nggak bisa kan anak-anak lupa ya. Sekarang aja diajarin nanti saya sudah lupa ya. Dengan begitu anak-anak siap untuk ujian PSAJ atau juga TKA. Itu yang pertama. Yang kedua saya menanggapi dari Bapak Eko tadi bahwa memang untuk nilai di SMPK tidak ukuran di Bapak Ibu. Tapi ya tidak terlalu bawah ya tidak. Artinya mau PSAJ ujian akhir itu anak-anak ada bimbel Bapak Ibu. Sore hari jadi ekstra mereka dialihkan untuk bimbel supaya mereka memahami apa sih kisi-kisi soal sekarang itu. Nah guru juga harus bisa membidik kira-kira soal yang itu apa. Nah kemarin kami coba dengan membidik soal yang akan datang dengan kisi-kisi yang ada. Yang puji Tuhan alhamdulillah nilai anak lumayan. Itulah yang terjadi ketika mereka ibarat mutiara digosok dengan mengkilap, awalnya tidak mengkilap jadinya mengkilap, tapi perlu kesabaran, ketelatenan dan tentunya support dari Bapak Ibu yang terima. Begitu ya Bapak Ibu. Berikutnya untuk link sudah diberikan nanti pengawas, kami berikan ke wali kelas ke depan ada link latihan soal TKA Bapak Ibu. Jadi pengawas pun juga tidak ingin ketika sekolah di bawahnya itu nilainya TKA-nya kurang, maka ada itu latihan soal ada yang kami berikan. Sudah saya sampaikan ke guru-guru mungkin timingnya mungkin minggu depan supaya nanti tidak bingung ya karena banyak kegiatan tugas. Untuk berikutnya untuk ujian kelas 9 beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ujian praktek itu bulan Februari itu 10 mata pelajaran kecuali pendidikan Pancasila, dan matematika. Yang kedua TKA bulan Maret dan sampaikan ke Bapak Eko. Nanti Januari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat itu ada 4 kali untuk pertemuan dari Airlangga. Yang terakhir ujian sekolah 12 mata pelajaran dengan istilah yang baru
penilaian sumatif akhir jenjang. Untuk berikutnya tentang berbicara tentang Jerbasuki mau BOG Bapak Ibu. Jadi untuk anggaran biayanya untuk ujian itu sama dengan tahun kemarin 250.000. Untuk retret walaupun jumlahnya kita 38, tahun kemarin sekitar 50, tetap udah tidak usah naik saja. Kami kelola dengan waktu ujian karena sudah hidup semakin berat di Bapak Ibu, semuanya mahal ya kami atur supaya tidak ada kenaikan lagi sehingga sama dengan tahun ke depan 360.000. Berikutnya untuk perpisahan nanti kesepakatan orang tua dengan wali kelas. Berikutnya untuk apa uang ujian itu? Ya, ujian ini digunakan untuk ujian praktek sebelum mapel. Contoh kalau IPA memang alat-alat itu juga mahal, jadi anda tidak perlu membeli sendiri, kasihan juga. Kadang-kadang kabel aja mereka tidak tahu ya, gurunya saya yang menyediakan kawat tembaga, LED, alat ukur ya, mereka juga supaya tahu walaupun perempuan harus tahu elektro walaupun setengah dasar. Berikutnya di bahan kimia, contohnya soda api. Mereka tahun kemarin saya ajari membuat sabun Bapak Ibu, biasanya ya dari apa, minyak jelantah. Mereka supaya kembali ke alam bagaimana mengolah minyak jelantah, tidak dibuang tapi diolah jadilah sabun tahun kemarin. Nanti ke depan akan kami berikan hal yang baru lagi supaya anak punya pengalaman baru. Contoh kemarin membuat yogurt Bapak Ibu dari susu sapi, susu segar. Ternyata banyak mudah dari apa? Buka dan lain-lain. Mereka juga senang. Disitulah makna dari pembelajaran mendalam, menyenangkan, bermakna, berkesadaran. Itu harapannya begitu. Berikutnya anggaran untuk apa lagi? Untuk ujian sekolah Bapak Ibu. Karena di situ juga ada soal-soal ujian dari Konwil. Kita itu selalu di bawah kawasan Korcam nih. Itu soalnya memang dari sana Bapak Ibu. Kalau kami dengan tulis nih, tidak online karena online pun juga ada kelemahannya. Kalau nanti anak macam-macam tiba-tiba dia ada lain mati song jadinya tidak ada nilainya, pernah terjadi. Tapi kalau sekolah kita tidak, hanya mungkin usil kakinya ya, sehingga mati untuk staff lognya, akhirnya ulang lagi. Itu kan juga kerugian buat anak-anak. Jadi kami dengan tes tulis tentunya di bawah kondisi koordinasi Korcam gitu. Berikutnya perlu Bapak Ibu tahu bahwa kelas 7 dan 8 yang lalu kami tidak pernah menarik uang ujian TTS, ujian sumatif, bahasa dan tidak pernah. Maka itu kami kelola dengan uang ujian yang sekarang jenengan bayarkan. Berikutnya untuk TKA dan retret, jadi saya sampaikan tadi untuk subsidi. Jadi kemudian tidak usah naik, kemudian kami sedikit naik, kami juga ya bagaimana lah menyikapi. Ya Bu, yang penting ditata uangnya supaya tidak ada kenaikan. Jadi kami tata sedemikian rupa. Inilah salah satu contohnya. Termasuk dengan ijazah tahun kemarin kan, buat tahun yang lalu kan ijazah itu menulis tangan. Jadi kita membeli kertasnya dari dinas itu juga penting. Itu adalah satu uang dari uang ujian. Tapi untuk tahun ini kemarin itu adalah lebih Bapak Ibu. Itu salah satu kegunaan untuk uang ujian dan ada kepanitiaan. Kenapa kok ada panitia? Kan beliau-beliau itu kan melihat nilai, mengolah nilai ya Bapak Ibu. Enggak sembarangan ada persennya. Tahun kemarin Juli sudah disampaikan oleh Pak Sugeng sekian persen sehingga jadilah nilai aslinya anak yang ditransfer sehingga ada kepanitiaan. Itu salah satu uang ujian digunakan untuk itu. Ini adalah contoh kenapa kok uang ujian dipakai untuk fotokopi LKS, soal ujian, bahan-bahan yang diperlukan, begitu anak-anak. Salah satu contoh pelajaran IPA, pelajaran saya untuk prakarya IPS biasanya membuat sambal kemarin, bagaimana mengolah makanan dan segala macam contohnya. Berikutnya untuk catatan Bapak Ibu dari Bu Bibit menyampaikan bahwa SPP Maret dibayarkan Maret dan April dari double, sedangkan April dibayarkan untuk bulan Mei dan Juni. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik kalau semua Bapak Ibu membayar sejumlah 38 anak ini. Kalau tidak itu nanti sekolahnya akan menambah dulu Bapak Ibunya. Mohon untuk kerjasama dan supportnya sehingga kegiatan ujian berjalan, TKA berjalan juga, retret, terakhir adalah ujian sekolahnya. Jadi seperti itu, jadi mohon kerjasama dan dukungannya yang ingin diaksur. Dan kami tidak pernah mengurangi anak untuk belajar. Itu adalah urusan orang tua dan sekolah. Jadi kami tidak pernah ketika belum membayar, walaupun seragam pun Bapak Ibu nyicil 200 pun anaknya dapat hak yang sama. Karena kami ingin memuliakan anak-anak, jangan sampai perasaannya terluka, nggak mau belajar sampai. Biarlah itu urusan orang tua dan kita yang tahu. Anak cukup memberi informasi
ada panggilan dari sekolah. Itu tentang apa yang terjadi nggak perlu tahu karena biarlah masa remaja, masa yang menyenangkan untuk belajar. Jadi kita mencoba ya memelihara anak-anak dengan cara seperti itu. Maksud nanti dia ada ujian belum membayangin itu ya itu kan anak punya hak yang sama Bapak Ibu. Itu yang prioritas kami melayani anak dengan penuh cinta. Berikutnya itu mungkin kalau akan ada sesi tanya jawab mohon dipersilakan. Begitu. Untuk berikutnya kami berikan ke Budo tentang kenapa Pak ada dokter dia padahal ujiannya kan setelah ujian nanti Budo akan menyampaikan tujuan dokter untuk apa. Monggo Budo kami persilakan. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah retret. Retret memang ini suatu program sekolah. Pasti Bapak Ibu yang dulunya pernah menempuh pendidikan di sekolah Katolik, program retret itu adalah suatu ciri khas dari sekolah Katolik. Saya tidak percaya bahwa Bapak Ibu yang berada di sini pun dulu juga pernah sekolah di tempat pendidikan Katolik, punya tahu apa tujuan maksud dari retret itu. Tujuan tidak lain adalah sebagai sarana untuk pengembangan mental, spiritual, dan karakter anak itu. Dan jelas di sini anak diajar untuk berani mengambil waktu sejenak, mengundurkan diri. Itu apa? Untuk mengevaluasi, mempersiapkan diri, kemudian membuat rancangan dan menentukan untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Harapan kami dalam retret tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa pelaksanaan retret dilaksanakan setelah ujian. Jadi tujuannya di sini retretnya untuk mempersiapkan anak dalam menentukan dirinya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Artinya kami mencoba untuk mendampingi, untuk melihat kembali minat bakat yang ada di dalam diri putra putri Bapak Ibu. Apakah cukup dan tidak mudah? Ini kan dalam prosesnya waktu retret ini lebih kami pematangannya supaya mereka tidak dalam menentukan pilihan tidak merasa kecewa, menyesal dan sebagainya. Itu memang benar-benar pilihan dari dirinya. Tentunya saya harapkan dalam menentukan pilihan ini peran orang tua juga cukup besar. Jangan hanya dibebankan kepada anak-anak. Saya yakin anak-anak lebih pada emosinya daripada mengenai kelanjutan perjalanan hidup nantinya. Nah itu butuh pendampingan dari Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu tidak rela bahwa anaknya nanti dalam kehidupan selanjutnya ya istilahnya tidak sesuai dengan harapan yang Bapak Ibu inginkan. Baik, nah di dalam pelaksanaan retret nanti dirancang pada bulan Mei setelah ujian. Ujian dilaksanakan kurang lebih awal Mei. Jadi nanti retret mungkin diambil sekitar minggu yang kedua atau ketiga setelah ujian itu. Kemudian tempat untuk pelaksanaan retret seperti tahun-tahun yang kemarin itu di tempatnya biara pasionis di Batuan dan Batuan. Karena mengapa pilih di sana, Bapak Ibu? Karena suatu tempatnya agak sedikit jauh supaya anak juga punya penasaran tempat. Kalau hanya di sekitar sini bisa di Wisma Santi itu katanya hal yang sudah biasa. Kemudian kalau tempatnya suster SPMI sudah beda, tentu Bapak Ibu tahu situasi ekonominya. Nah kami memilih tempat yang bisa terjangkau. Nah kemudian karena siswa kita untuk kelas 9 ini berbeda dengan yang tahun kemarin, yaitu kalau tahun kemarin kan 50, ini hanya 38. Dan juga istilahnya biaya untuk itu tentunya ya
ya sama, ada untuk transportasi, narasumber, tempatnya dan sebagainya ya. Tapi kebijakan dari sekolah tetap saja uang terfet itu selama 2 hari 1 malam itu 360. Mungkin kemarin kami rata-rata ya sekitar pengeluaran itu ya sekitar 17-an juta. Tapi ya sudah, nanti itu kekurangannya biar sekolah yang mengurus. Jadi nanti ada dari sekolah. Nah, kalau memang ibu bapak semuanya menghendaki, jangan hanya 2 hari 1 malam, misalnya 3 malam, 3 hari 2 malam itu lebih baik juga. Tentu ya dengan biaya yang naik tentunya 2 kali lipat artinya. Nah, 2 kali lipat artinya bukan 600-an, bukan ya 500, 60. Karena apa? Karena transport kan tetap. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk menetrek. Kalau ini memang program ini wajib hukumnya, ya Pak ya, itu wajib. Karena dari yayasan itu ditentukan bahwa itu sebagai salah satu ciri khas dari program. Untuk itu mungkin dari Bapak Ibu mau mendiskusikan hal ini, monggo bertanyakan, silakan. Misalnya, saya punya narasumber. Bagaimana kalau ada narasumber? Ya enggak, monggo nanti kita bicarakan dengan tim kami. Bisa saja, boleh. Malah lebih bagus. Namanya sudah jalan sekarang kan. Kalau kita lebih banyak berkolaborasi, bekerja sama, tentunya hasilnya juga akan lebih baik lagi. Tentunya seperti di sekolah ini bekerja sama dengan Erlangga. Bukannya kemampuan dari Bapak Ibu guru disaksikan, bukan. Tapi zamannya, situasinya memang harus begitu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau memang ada. Memang singkat saja, tadi dari saya singkat, memang protek ini luar biasa rasanya. Tentu yang menjadi bahan pertimbangan ya soal biaya, saya yakin soal biaya. Tapi mau disampaikan saja kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas, puas, clear? 2 hari 1 malam di Bapak Ibu setuju? Setuju. Ya, sama setuju. Bukan saya yang belajar menyampaikan mengenai Patro, terima kasih banyak. Terima kasih Dulu sudah memberikan penjelasan kepada kami dan orang tua sehingga fit 2 hari 1 malam dengan biaya 360.000 supaya kita tidak bertanya lagi berapa uang ujian yang 250.000 bisa diatur mulai bulan depan. Saya itu SPP jangan lupa, itu pesan duit sudah saya sampaikan sekali lagi, yang Maret double, April double. Karena mau sampai Juni di Bapak Ibu dulu kok gak pelajaran loh, kan masih ada perpisahan segala macam, masih tanggung jawab sekolah, kan ijazah juga belum keluarnya juga Juni di Bapak Ibu. Jadi dulu kok bayar, nah kita ya biaya operasinya juga besar, itu mohon pengertiannya. Baik, terima kasih, saya pasti yakin Bapak Ibu pasti memahami kondisi sekolah ini. Berikutnya terakhir adalah pelepasan kelas 9. Pak Andra mohon izin karena beliau harus di gereja ada manten, nanti kalau Pak Andra nggak di sini nanti mantennya nggak jadi menikah ya, membuat kecewa banyak orang, mohon izin gitu. Jadi Pak Andra mengiringi manten di gereja Jago. Berikutnya tanggung jawabnya kepada Pak Heru. Monggo Pak Heru untuk uang perpisahannya 300.000 gitu Pak Heru. Sudah tinggi itu ya. Jangan nambah-nambah kalau bisa ya, karena kebutuhan semakin banyak di Bapak Ibu, semuanya mahal ya, kita memilih paket hemat tetapi tidak mengurangi nilai apa ya, nilai sakralnya untuk pelepasan sama, tetap anak-anak bahagia. Kami serahkan Pak Ibu, jangan lama-lama ya, saya paling lama. Baik, karena limitnya kita terbatas gitu Bapak Ibu ya, 10 harus meninggalkan tempat kalau nggak tembak gas air mata gitu. Baik, untuk perpisahan, kalau tadi sudah mendengar berbagai macam informasi, dan untuk perpisahan hal yang perlu saya sampaikan
saya bersama dengan Pak Andra, wali kelas 9, untuk kegiatan yang tidak wajib. Yang wajib tadi kan sudah ujian sama retret. Nah, yang ini sifatnya adalah tidak wajib, ya. Bisa dilaksanakan, juga boleh tidak dilaksanakan. Yang tidak wajib ini perpisahan dengan rekreasi. Berdasarkan dengan kesepakatan di awal pertemuan wali murid kelas 9, itu disepakati bahwa tidak ada rekreasi untuk tahun ini, tetapi Bapak Ibu yang hadir pada saat itu tetap menginginkan ada sesuatu yang bisa menjadikan kenangan untuk anak-anak kita bersama dengan teman-teman di SMP, yaitu dengan kegiatan perpisahan. Nah, untuk kegiatan perpisahan yang akan dilaksanakan nanti setelah ujian, dan mencari waktu yang tepat, dan diharapkan semua bisa hadir di situ. Untuk kepanitiaan, ya kemarin sudah ditunjuk, disepakati bersama, sudah terbentuk kepanitiaan. Tetapi di sini saya menegaskan bahwa ya Bapak Ibu di sini sifatnya adalah membantu. Jadi membantu ya anggarannya, konsumsi tempatnya dan lain sebagainya. Tapi untuk tanggung jawab sepenuhnya adalah dari sekolahan. Ya, jadi itu. Tapi tetap kami mohon dukungan, bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk informasi tambahan, nanti kalau untuk hal lain kesepakatan anggarannya per orang berapa, terus ini nanti monggo dikomunikasikan bersama. Dan kalau ada usul, saran, monggo disampaikan. Itu supaya nanti ya harapannya semua bisa hadir, dan karena banyak kepentingan, ya apa yang kita sepakati hari ini itu ya menjadi keputusan bersama. Tuh, supaya nanti tidak berubah-ubah, itu ya, tidak berubah-ubah. Itu terus kemudian untuk keuangan, info Bapak Ibu, sebenarnya ini program yang baik di tahun yang dulu itu. Di kelas 7 dulu kan ada anak-anak untuk menabung khusus untuk kegiatan kelas 9, yaitu hanya untuk perpisahan atau rekreasi. Nah, ini saya mendapatkan info dari wali kelas dulu, itu untuk all seluruhnya kelas 9 itu masih ada terkumpul dana 2.500.000 khusus dipakai untuk kegiatan ini, perpisahan. Jadi nanti akan diserahkan untuk kegiatan perpisahan. Jadi monggo nanti Bapak Ibu disepakati, mungkin itu lebih mengurangi budgetnya masing-masing, atau mungkin ditambahkan di yang lainnya. Tapi hanya khusus untuk perpisahan. Itu info dari wali kelas dulu kelas 9. Maka di tahun ini kita coba untuk buat seperti itu, sehingga tidak terlalu membebankan nanti di kelas 9. Itu kalau mau ada perpisahan, ada rekreasi, itu sudah ada. Nah, kalau kurang dan lain sebagainya itu bisa untuk istilahnya donatur lah itu. Oke. Untuk selanjutnya monggo mari Ketua DPR-nya melalui kelas 9. Monggo dipersilakan. Selamat pagi. Saya mengenai juga. Nah, saya ditunjuk oleh sekolah sebagai ketua panitia perpisahan. Dan momen saat ini sesuai dengan kesepakatan dari sekolah bahwa biaya yang sudah disepakati 300.000, dan sedangkan ada dana yang sudah dikumpulkan anak-anak dari awal itu 2.500.000. Jadi kita sesuaikan dari dana itu
misalnya nanti dari 300.000 itu mungkin tidak akan kita maksimalkan gitu ya. Maksudnya dari 2.500.000 itu nanti kita potong lagi. Jadi nanti kita perlukan biaya itu dari situ kita ambil globalnya saja dulu. Jadi 300.000 itu dikali 38 anak kalau nggak salah ya. Jadi itu kira-kira 11.400.000-an. Jadi nanti dikurangi 2.500.000. Dikurangi 2.500.000 itu nanti sisanya itu kita kumpulkan sampai bulan Maret. Kita kalau bisa kita mulai dari bulan depan kita sudah bisa kita kumpulkan. Jadi untuk biaya itu untuk supaya kita kumpulkan lagi. Jadi mungkin ada saran dari bapak-bapak ibu atau bagaimana, silakan masalah biaya ini. Jadi sisanya nanti kita umumkan nanti sisanya berapa nanti ya bulan depan nanti kita kumpulkan berapa, nanti itu yang kita bagi dengan 3 bulan. Kita kumpulkan sampai bulan Maret, kita harapkan sudah biaya 300.000 itu kali 3 bulan itu kita sudah terkumpul semua. Kita harapkan. Kalau ada saran silakan. Mungkin ini Pak Alam 300 itu include apa saja nanti Ya. Bapak Ibu yang kemarin tidak Ya, baik kita ulangi lagi ya. Jadi yang 300.000 itu sudah include termasuk konsumsi, jadi acara, terus buku kenangan, terus foto tahunan itu ya, itu yang termasuk di situ. Itu yang kita nanti dari nilai 300. Silakan Pak, Bapak Ibu, ada mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi nanti pengumpulannya nanti kita sampaikan nanti di bendahara masing-masing kelas, nanti diwakilkan ke anak-anak nanti. Maksudnya anak-anak itu yang nanti disampaikan ke panitia kami. Nanti siapa-siapa aja nanti di kelas 9A ada sendiri, untuk 9A itu berapa? Bu Mama Ella nanti. Kalau nanti sudah ke Pak Jenny. Jadi begitu. Nanti apa mekanisme untuk sementara ini untuk pengumpulan dananya saja. Jadi ini sudah mengingatkan banget ini ada dana tabungan ini 2.500.000, jadi kita bisa kurangi 11.400.000 itu nanti kita bagi sisanya itu dibagi 3 bulan. Nanti itu kita bagi nanti per bulannya nanti kita diharapkan nanti sampai bulan Maret sudah terkumpul semua dari nilai 300.000. Begitu Bapak Ibu. Dari mana? Ada yang disampaikan? Silakan. Monggo Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan perpisahan ini, meskipun masih jauh nanti perlu dipersiapkan dengan baik. Nanti untuk konsep acaranya itu dari kami wali kelas dan anak-anak. Untuk tempatnya mau di mana? Dari Savana di mana? Ya mungkin ada donatur punya kerabat di hotel atau Gunggunan hotelmu, aku tidak tahu. Ya. Tapi untuk rencananya di sekolah, di aula, entah itu di indoor ataupun di outdoor, tergantung nanti musimnya musim apa dulu ya. Hujan ya terpaksa di indoor, tapi ya dengan kondisi yang mungkin untuk ruangannya ya seperti ini. Kalau di indoor kan bisa lebih los, kena angin kan sebeliwing gitu. Tuh. Terus kemudian kalau misalnya ini nanti sudah disepakati terkait anggarannya, nanti minta bantuan untuk panitia supaya selalu mengupdate info
kirimkan ke kami wali kelas, dan harapannya nanti di bulan Februari Maret itu sudah fit untuk kita juga komunikasikan konsepnya, acaranya seperti apa, sehingga nanti tidak ada perubahan-perubahan. Jadi maksudnya tanggung jawab dari sekolah itu supaya kita yang menghandle Bapak Ibu. Tidak ada nanti tiba-tiba tidak ada di plan kami ada Bapak Ibu yang datangkan sore atau bandengan gitu kan, kita bingung tuh tambah mana, harus jam berapa harus pulang, tambah lagi itu kita kan juga nanti ya. Itu monggo untuk Bapak Ibu yang punya usul saran, mumpung bertemu bertatap muka, unek-uneknya monggo. Ada yang disampaikan? Silakan. Kalau gitu saya rasa cukup dulu. Ya. Terima kasih waktunya untuk menyampaikan. Ya, jadi 300 itu include tadi yang sudah disampaikan Pak Ari. Kemarin dulu juga menyampaikan 300 itu juga termasuk foto sama mencetak buku kenangan itu. Buku kenangan itu ya diambil untuk anak-anak mungkin dengan tema mereka secara berkelompok seperti tahun yang lalu, karena ini sudah dimulai 3 tahun yang lalu, kan nggak enak juga kalau tahun ini kok tidak ada, kalau besok ada, tahun ini nggak ada ya, karena kita juga sudah bekerja sama dengan fotografi di luar sana, karena setiap foto profil untuk ijazah dan lain sebagainya kita pakai jasa dari luar, dan ada kesepakatan harga di situ dan bisa deal, maka kita pakai dari situ, editing, pokoknya terima beres itu. Estimasi kemarin sekitar 80-90 ribu per anak untuk fotonya sama cetaknya itu. Estimasi seperti itu, terus tadi konsumsi dan lain sebagainya. Nah, ini ada tambahan dana ini, nanti minta tolong untuk kepanitiaan bisa menginfokan, mengupdate kembali terkait anggaran yang harus dikeluarkan. Itu saja, mungkin ada tambahan terkait kegiatan perpisahan dari Bapak Ibu. Mumpung bertemu, ada mayem akhir-akhir juga bingung nanti panitia yang kalah kabur nanti. Ya kalau ada yang mau disampaikan ke Bapak Ibu, mungkin 300 kok ini nah, nggak apa-apa disampaikan saja biar nanti kita cari solusi bersama-sama supaya nanti harapannya semua Bapak Ibu wali murid itu ikut dalam kegiatan itu, anak-anak pun juga ikut dalam kegiatan perpisahan itu. Enggak ada yang tutup. Atau mungkin Bu kok kurang 300 nggak 400 lah mungkin begitu Pak ya. Siapa tahu mungkin. Masih di awal-awal Pak, sepertinya mungkin sambil jalan. Tapi ya kalau keuangan harus dengan ini ya, supaya nanti nggak kebingungan kita semua. Ini tetap di awal aja itu 300 itu supaya nanti nggak berubah-ubah nanti. Nah ya. Pertanyaannya sedikit, Monggo. kan ada dana kita 2,5 disampaikan tadi nanti dipotong dengan 300 ribu yang juga berapa? Iya. Ya. Kalau saya bertanya 300 ribu itu tetap sendiri dengan dana yang sisa sendiri atau dikurangi? Bayarnya nantinya? Dikurangi. Jadi sisanya itu Berarti 32.
tunggu sekian lama untuk cadangan biaya. Ini saya ya, jika Bapak Ibu dengan pun tidak apa-apa, karena kita tidak tahu kegiatan kita di perusahaan itu ada hubungan dana atau tidak. Jadi 300.000 itu kita datang bayar dengan jumlah 3 bulan siswa. Urusan dana yang sekian lama anak-anak itu kumpul itu biarkan cadangan. Itu saya tidak usah dikurangi lagi 300.000, kurangi nanti siswanya ada berapa. Jadi panitia tidak bingung, guru tidak bingung, kita orang tua tidak bingung. Jadi kita putuskan ya bayar 300.000 aja. Urusan dana itu ya sendiri. Ya, kekurangan apa? Nanti tinggal kita komunikasikan aja. Ada cadangan 2,5. Itu dari saya Bapak Ibu jika setuju. Jika tidak ya saya mengikuti aja dengan panitia ya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, maksud saya tadi seperti itu. Jadi yang 300 itu tetap, maksudnya kan dari panitia sudah mereng-reng apa namanya ini konsumsi ini, nah itu sudah maksudnya biarkan tetap. Dan ini ada dana tambahan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi nanti untuk dipakai 2,5 ini mungkin apa namanya dipakai untuk bikin kaos anak atau apa, nah itu disepakati bersama. Tapi untuk iuran jangan sampai nanti berubah-ubah yang buat bingung kalau sudah disepakati awal, sudah dihitung sama panitianya, sudah mencakup itu semua 300 itu. Nah untuk cadangannya mungkin ada biaya tambahan lain dan lain sebagainya, itu ada dana cadangan. Nanti kalau takutnya dikurangi ternyata tidak ada dana cadangan, terus panitia masih kepulauan. Nah itu yang saya harapkan seperti itu. Dan terima kasih Bu sudah menyampaikan. Nah, mungkin ya sekarang kita sepakati supaya fix 300 supaya tetapi tetap ada dana cadangan 2.500.000 dari anak-anak. Monggo Pak Ari. Kalau memang konsepnya itu saya juga setuju. Kalau saya pribadi, jadi kalau Bapak Ibu bagaimana? Saya setuju ya. Jadi 300 itu tetap kita per bulan itu kita kumpulkan sekitar 37.500 per bulan. Kita mulai dari panitia, Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, monggo. Yang penting dana itu yang sisanya itu yang 2 juta berapa itu harus kembali ke anaknya masing-masing. Jadi nggak tahu nanti buat apa. Ya, yang pastinya untuk dana ini masih kita simpan. Nah itu untuk memang tujuannya adalah untuk kegiatan perpisahan. Ya ini untuk perpisahan. Kalaupun misalnya nanti dari panitia itu butuh dana cadangan, ya kita ambilkan dari sini. Nah sisanya nanti ya kembali ke anak-anak. Mungkin dipakai panitia waktu perpisahan 1 juta, tinggal 1.500.000. Ya sudah 1.500.000 ini dipakai untuk anak-anak. Itu tetap nanti kita alokasikan ke perpisahan, tidak untuk yang lain. Itu pokoknya yang untuk anak itu. Itu Bapak, terima kasih. Mungkin yang lain? Ada? Ya berarti untuk Bapak Ibu seluruhnya, karena ini sudah ditunjuk, disepakati bahwa dari Bapak Ibu itu ada yang menghandle kepanitiaan. Jadi ya sepenuhnya kita mendukung dari segala rancangan, kemudian rencana, lalu prepare-nya dari kepanitiaan. Nah kalau bisa ya nanti kalau kepanitiaan membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu, ya mohon untuk aktif dan berpartisipasi. Dan sampai itu sama panitia
gak belok-belok dan lain sebagainya. Itu jadi kita bersama untuk mensukseskan kegiatan ini. Jangan terus ada panitia terus semua yang ngurus panitia, tapi kita semua punya tanggung jawab untuk itu. Itu saja. Kalau tidak ada tambahan, Bu Ambar bisa di closing. Baik, terima kasih Pak Heru, Pak Ari bersedia menjadi panitia untuk ke depan sehingga ada sinergi kerjasama di Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama satu tim yang solid antara guru dengan orang tua sehingga tercipta kegiatan yang memang dilatih sejak awal, bukan tiba-tiba di akhir baru kekontalan Januari baru bikin ini itu berubah lagi. Jadi kami juga bingung ini maunya bagaimana ya panitia. Jadi kami kadang-kadang nggak berani masuk di dalam karena kami bukan wali kelas 9, tetapi kami hanya membantu di luar karena kami khawatir mengacaukan rencana sudah ada. Tetapi harapannya rencana sudah ditata sejak awal itu harusnya konsisten sampai akhir. Kalau ada ibu apa-apa Pak Ari langsung ke Pak Heru dan Pak Andra sehingga orang tua juga tahu ada perubahan apa, sehingga kita sama-sama enak untuk menjalankan tugas kita sebagai orang tua untuk mengantar anak-anak sampai ke jenjang terakhir. Yang jelas jangan jadikan beban di Bapak Ibu sambil jalan pasti kita bisa menata keuangan kita dan segala macam. Tetapi ya tadi kalau ada apa-apa ya langsung menemui Pak Heru sebagai wali kelas dan Pak Andra. Jadi mohon konsultasi tetap ada, tidak hanya tentang akhir ujian, tapi proses anak-anak di rumah, bagaimana belajarnya, bagaimana mereka kok sudah diberitahu ya main HP terus atau mungkin bermain tanpa semoga orang tua itu sampaikan pada kami sebagai orang tua sekolah pasti akan menindaklanjuti supaya anak berkembang akademiknya bagus, perilakunya bagus, non akademiknya juga bagus. Harapannya menjadi anak yang sukses dan berhasil. Amin, harapan kami begitu. Sampun tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh iya, monggo. Administrasi ya. Iya. Sebenarnya bahwa Maret kita sudah April, Mei, Juni. Betul. Menurut saya yang tidak terlalu. Bisakah kami membahas bulannya? Baik, yang jelas lagi-lagi komunikasi di Bapak Ibu. Di awal sudah kami sampaikan ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan keuangan, komunikasi ke sekolah dan hak anak tetap kami berikan. Itu kan poin supaya Bapak Ibu loh, bukan dari sejak awal itu begitu. Kami sampaikan programnya keuangan seperti ini nanti disikapi dengan bijaksana. Begitu ya, Ibu Bapak. Ada lagi sambung tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kehadirannya. Bagi kami merupakan sebuah awal yang baik, tentunya bukan akhir nih. Harapannya anak-anak tumbuh dengan baik, Bapak Ibu sehat, rezekinya lancar, itu yang kami harapkan semuanya. Kami juga dengan sabar melayani mereka dengan penuh segala macam yang berikutnya. Baik, kami tutup dengan doa. Mungkin ada pertanyaan dari untuk Pak Eko dari Erlangga mungkin mau tanya nomor HP-nya beliau, ingin email dan segala macam, monggo Bapak Ibu. Jadi beliau adalah partner kami mengenal fingerprint, kemudian track on, nanti ke depan TKA supaya anak juga berkembang kemampuannya. Baik, kami tutup dengan doa penutup. Kami mohon izin berdoa dengan secara akademik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena telah mempertemukan kami hari ini dan membimbing acara kami hari ini. Semoga kesepakatan yang kami hasilkan hari ini dapat kami tidak lanjuti dengan baik semata-mata untuk pendidikan anak didik kami, putra-putri kami yang sangat kami cintai, dan semoga masa depan terbentang dengan kasih mereka dan membawa nama keluarga, membawa nama sekolah, dan tentunya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Salah kata kami. Selamat jalan, selamat bertemu kembali di kesempatan